Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, guru prakarya dan kewirausahaan SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, kenapa kita harus belajar prakarya? Karena prakarya itu adalah modal awal kita menuju seorang pengusaha. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar kembali mengenai prakarya dan kewirausahaan dalam aspek pengolahan. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai ide dan peluang dalam usaha. Hari ini kita akan belajar lanjutan dalam aspek pengolahan makanan khas asli daerah, tapi yang kita bahas kali ini adalah bahan dan alat pengolahan makanannya. Nah, makanan khas asli daerah terbuat dari bahan pangan nabati dan hewani. Untuk mengetahui pengertian serta manfaat dari bahan pangan nabati dan hewani dapat kalian perhatikan pembahasan berikut ini. Nah, jadi bahan pangan nabati itu kan tadi bahan pengolahan makanan terbagi atas dua. Yang pertama bahan pangan nabati dan yang kedua adalah bahan pangan hewani. Kita akan coba memahami pengertiannya satu persatu. Nah, untuk bahan pangan nabati itu adalah bahan pangan yang bersumber dari tumbuhan seperti buah-buahan, sayur mayur, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Sedangkan bahan pangan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan. Jenis bahan pangan hewani diantaranya adalah ikan, daging, telur, dan susu. Nah, kita akan bahas satu persatu ya mengenai bahan-bahan yang terdapat dalam bahan pangannya. Kita mulai dari bahan pangan nabati. Nah, bahan pangan nabati yang pertama adalah buah-buahan dan sayur mayur. Buah-buahan dan sayur mayur merupakan sumber vitamin dan mineral, serat makanan, dan jumlah zat non-nutrisi bermanfaat lainnya seperti sterol, flavonoid, dan sterol. Nah, yang kedua adalah jenis bahan pangan nabati kacang-kacangan. Kacang-kacangan serta biji-bijian mengandung banyak serat yang dapat membantu melancarkan serta membersihkan saluran pencernaan. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga memiliki kadar protein tinggi yang mampu memberikan cukup energi untuk beraktivitas. Kacang-kacangan dan biji-bijian memiliki kandungan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, kacang-kacangan dan biji-bijian juga mengandung vitamin B dan E yang baik untuk kulit dan mencegah penuaan dini. Nah, yang terakhir dalam bahan pangan nabati itu adalah umbi-umbian. Kandungan utama umbi-umbian pada umumnya adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu zat yang diperlukan sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Nah, itulah penjelasan ataupun pemaparan kita mengenai karakteristik dari bahan pangan nabati. Selanjutnya kita bahas mengenai bahan pangan hewani. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan jenis bahan pangan hewani itu diantaranya adalah ikan, daging, telur, dan susu. Kita mulai dari yang pertama itu adalah telur. Telur mempunyai kandungan gizi tinggi seperti air, protein, karbohidrat, mineral, lemak, dan vitamin. Namun, terkadang telur mengandung bakteri salmonella yang berasal dari kotoran ayam. Oleh karenanya, telur harus dimasak dengan penanganan tepat agar bakteri dapat mati. Nah, lanjut itu yang kedua, bahan pangan hewani adalah ikan. Ikan terbagi atas beberapa jenis, yaitu ikan air laut, ikan air tawar, dan ikan air payau. Ikan mempunyai kandungan gizi diantaranya protein. Kandungan protein pada ikan lebih tinggi dari serealia. Kandungan protein ikan sangat mudah dicerna sehingga baik bagi balita. Ikan juga mengandung asam lemak tak jenuh yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Ikan juga mengandung vitamin dan mineral. Kemudian kita lanjut ke bahan pangan hewani yang ketiga, yaitu daging. Daging terdapat beberapa jenis daging ya, diantaranya daging sapi, daging kambing, daging kerbau, dan lain-lainnya. Setiap jenis daging mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pada umumnya, daging mengandung protein lemak serta mineral dan vitamin. Kita lanjut ke bahan pangan yang keempat, yaitu adalah susu. Susu merupakan
pangan dengan nilai gizi yang paling tinggi ataupun yang tertinggi, yaitu karena susu memiliki kandungan air, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, asam folat, dan mineral. Itulah tadi karakteristik dan dari jenis-jenis bahan pangan hewani yang kita pelajari. Kita akan lanjut ke perbedaannya ya. Jadi kita tadi sudah bahas masing-masing ininya, kita akan bahas perbedaannya. Nah, perbedaan karakteristik bahan pangan nabati dan hewani bisa kita lihat di sini. Nah, yang pertama, untuk bahan pangan nabati umumnya memiliki daya awet yang tinggi ya. Nah, sedangkan kalau bahan pangan hewani dia umumnya mudah rusak atau daya awetnya rendah. Kenapa? Karena bahan pangan hewani cenderung lebih banyak mengandung air ataupun sifatnya bersifat basah. Sedangkan kalau dia bahan pangan nabati tidak semuanya unsurnya itu bersifat basah. Kemudian karakteristik yang kedua sebagai pembeda, untuk bahan pangan nabati dia cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak gampang rusak. Sedangkan untuk bahan pangan hewani umumnya bersifat lunak, tidak tahan tekanan dan hantaman. Nah, dalam hal ini jadi dapat dilihat ya kalau kita bandingkan antara sayuran. Nah, kalau kita sayuran kita letakkan ke dalam suatu tempat, biasanya kan dia tidak mudah rusak kecuali dia memiliki daya tekanan yang sangat besar ya. Jadi jika dia mengalami tekanan yang sangat kuat dari bentuk tanamannya, maka dia akan rusak, tapi tidak langsung dengan hal yang tertentu selama dia ditempatkan dalam suatu wadah yang tertutup ataupun kondisinya dapat terjaga. Sedangkan kalau dia bahan lunak ataupun bahan pangan hewani, contohnya misalkan gini, saat kalian meletakkannya ke dalam kulkas, nah bentuknya itu kan akan mengeras, tapi saat kalian keluarkan dan dia dingin lagi, maka dia bentuknya tidak seperti semula saat kita masukkan. Itulah maksud umum dari karakteristik yang kedua. Nah, kita lanjut karakteristik yang ketiga. Jadi, dalam bahan pangan nabati, meski sifat bahannya spesifik, namun masih dapat dicari sifatnya umum. Jadi maksudnya ini untuk bahan pangan nabati dia mudah untuk dicari. Sedangkan bahan pangan hewani, sifat setiap bahan sangat spesifik dan sangat sulit digeneralisasi. Jadi artinya di sini kalau dia bahan pangan nabati, sifat bahannya itu spesifik ya. Nah, karena sifatnya yang spesifik ini, jadi dia mudah untuk dicarinya. Sedangkan kalau bahan pangan hewani, dia sifatnya sangat spesifik. Nah, sehingga dia sulit digeneralisasi, artinya sulit untuk dicerna ataupun lebih sulit untuk diolah. Nah, jadi dalam hal ini karakteristik yang ketiga gitu kan. Jadi untuk jenis tanaman itu dia mudah untuk kita cari. Jadi artinya gini, saat kita ingin mencarinya menanam, maka itu mudah untuk didapatkan. Sedangkan untuk hewan gitu kan, atau kita bandingkan dalam proses perkembangannya. Nah, kalau kita menanam sayuran, maka itu paling lambat sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Sedangkan jika kita mengembangbiakkan ikan ataupun hewan, nah kita butuh waktu yang jauh lebih lama. Itulah yang dimaksud dalam karakteristik yang ketiga. Kita lanjut karakteristik yang keempat. Dalam bahan pangan nabati, selain sumber protein dan lemak, bahan nabati banyak yang juga berperan sebagai sumber karbohidrat, mineral, dan vitamin. Sedangkan dalam bahan pangan hewani umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Nah, dalam hal ini, kenapa nabati itu tadi dia bahannya sifatnya spesifik? Karena berhubungan dengan karakteristik yang keempat, di mana dalam bahan pangan nabati itu terdapat yang namanya mineral dan vitamin.
Nah, sedangkan pada hewani itu biasanya umumnya kenapa dia sangat sulit untuk digeneralisasi karena dia mengandung yang namanya lemak. Nah, lemak inilah yang mengakibatkan bahan pangan hewani sulit untuk digeneralisasi. Itulah perbedaan untuk karakteristik antara bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Mengenai bahan pengolahan makanan khas asli daerah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai alat pengolahannya ya. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia melakukan pengolahan makanan khas daerah dengan menggunakan peralatan dapur tradisional. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, peralatan dapur tradisional mulai bergeser dengan peralatan dapur modern. Meskipun demikian, masih ada beberapa masyarakat kita yang mengolah makanan khas daerah dengan menggunakan peralatan dapur tradisional. Nah, kita akan lanjut dan akan mempelajari lanjutannya mengenai pembahasan tentang jenis-jenis peralatan dapur tradisional beserta karakteristiknya ya. Nah, alat tradisional pengolahan makanan yang pertama itu adalah tungku. Jadi bisa kalian lihat ya gambarnya seperti batu bata yang disusun ya bentuknya. Nah, tungku merupakan bagian yang paling utama pada dapur tradisional. Ada beberapa penyebutan lokal untuk tungku, diantaranya orang Jawa menyebutnya pawon. Tungku dibuat dari batu cadas, tanah liat, atau dari batu bata. Bahan bakar untuk masak menggunakan tungku adalah kayu. Nah, jadi tungku ini merupakan alat tradisional di mana di zaman modern sekarang kita menyebutnya itu adalah kompor. Nah, kalian bisa lihat bentuk gambarnya. Jadi, contohnya itu tungku itu bisa kita lihat gambarnya misalkan gini. Bisa kalian lihat dalam sekarang. Kalau kalian misalkan ingin bakar ikan nih, tapi kan tidak punya alat manggangnya. Nah, biasanya kalau kalian bakar ikan, pasti kalian akan membuat batu bata yang disusun kan. Nah, jadi susunannya itu ada 3 sisi, kanan, kiri, sama belakang biasanya kan. Nah, di bagian depan itu fungsinya untuk meletakkan, biasanya kalau kalian bakar ikan kan batok. Nah, kalau dalam tungku di sini yang digunakan dari depan itu adalah untuk memasukkan kayunya. Nah, fungsinya sama seperti dengan kompor atau untuk memasak. Kemudian, alat pengolahan makanan yang kedua untuk yang tradisional itu adalah dandang. Dandang merupakan alat tradisional yang sebagian besar digunakan untuk memanak nasi, singkong, ketela ramba, serta umbi-umbian yang lain. Dandang terbuat dari tembaga, warnanya kuning keemasan. Untuk memanak nasi atau umbi-umbian yang lain, perlu alat pelengkap lainnya yang dinamakan kukusan. Kukusan berbentuk kerucut, terbuat dari bambu. Nah, kalian bisa lihat ya gambar dandang tradisional itu seperti apa. Jadi, dandang itu yang bentuknya seperti lonjong ya. Nah, kalian bisa lihat yang bentuk kayunya itu ya, atau dari bentuknya coklat itu. Kemudian kukusannya itu yang di atasnya yang terlihat dari bambu itu. Nah, jadi kalau di zaman modern sekarang, dandang itu biasanya digunakan bukan menggunakan bahan tanah liat lagi, tapi sudah menggunakan aluminium. Nah, untuk kukusannya, kalau tradisional kan menggunakan anyaman bambu ya. Nah, sedangkan kalau kalian lihat dandang di rumah kalian, itu kan ada dia bentuknya bulat tipis, kemudian ada bolong-bolongan. Nah, jadi kalau dandang namanya untuk di tradisional dan modern masih sama ya, cuman bentuk dan bahan dasar dari alat itu aja yang berbeda. Selanjutnya, alat pengolahan tradisional yang ketiga adalah belanga. Belanga merupakan peralatan dapur tradisional yang bahan bakunya berasal dari tanah liat. Bentuknya bundar dengan mulut besar. Kadang didesain dengan 2 kuping sebagai pegangan. Di Jawa, belanga lebih umum disebut dengan kuali, sedangkan di Aceh disebut dengan belangung. Nah, jadi bisa kalian lihat ya gambarnya. Jadi, kalau belanga ini dia fungsinya dia terbuat dari tanah liat yang fungsinya seperti untuk merebus ya.
Jadi kalau di zaman modern sekarang kita sering menyebutnya itu adalah panci. Nah, kalian bisa lihat ya bentuknya. Jadi belanga di zaman tradisional itu terbuat dari tanah liat. Sedangkan di zaman modern kita menyebutnya itu dengan sebutan panci ya. Nah, panci di sini dia terbuat dari bahan aluminium. Kemudian alat pengolahan tradisional yang keempat itu adalah kendi. Nah, kendi merupakan tempat atau wadah air minum yang terbuat dari tanah liat. Di beberapa daerah di Indonesia mempunyai penyebutan yang berbeda-beda. Nah, kalau di zaman modern sekarang, kendi itu lebih sering kita kenal dengan yang namanya ceret. Nah, ceret di sini biasanya kan ada yang terbuat dari plastik, kaca, aluminium juga ada. Nah, bahkan di zaman modern sekarang, kendi itu bisa berkembang seperti sekarang itu adalah yang disebut dengan dispenser. Di mana dispenser kita bisa menentukan suhu air yang kita inginkan, bisa panas ataupun yang normal. Sedangkan kalau kendi, itu pada umumnya itu airnya biasanya tergantung dari kondisi yang berada di dalam air. Jadi kalau baru dituang nih airnya ke dalam kendi dalam kondisi panas, saat itu langsung dituang ke dalam cangkir, maka airnya akan panas. Nah, itulah alat pengolahan tradisional yang keempat. Kemudian alat pengolahan tradisional yang kelima itu adalah parutan. Nah, parutan kelapa berbentuk persegi panjang, biasanya terbuat dari papan melinjo, karena kayu melinjo mengandung minyak yang jika bercampur dengan kelapa rasanya jauh lebih enak. Nah, parutan di zaman tradisional itu bentuknya bisa kalian lihat ya. Jadi ada kayu yang diukir, kemudian di bagian tengahnya itu sebenarnya seperti duri, yang durinya itu terbuat dari besi. Nah, kelapa itu diparut di bagian besinya itu. Itulah parutan tradisional. Sedangkan di parutan modern sekarang, kita bisa lihat ya. Jadi kalau zaman setelah bentuk parutan ini, ada bentuk parutannya, dia ada duduk, kemudian dia diparut di ujungnya. Kemudian di zaman modern sekarang gitu kan, parutan kelapa biasanya kalian bisa lihat yang menggunakan listrik ya. Jadi kalau kalian misalkan ke warung gitu kan, itu kan biasanya misalkan kalau kalian bilang mau parut kelapa, itu kan ada seperti alat parutan dimana besi-besinya itu bundar yang bisa berputar kencang. Kemudian di sekelilingnya itu ditaruh seperti ember ya, jadi kayak seperti penampungnya biar tidak terbang kelapanya. Dan di zaman modern sekarang, terkadang untuk mendapatkan santan kelapa kita tidak perlu yang namanya parutan. Kita bisa membelinya langsung, di mana ada yang sekarang namanya santan kemasan. Kemudian kita lanjut ke alat pengolahan yang ketujuh. Jadi alat pengolahan tradisional yang ketujuh adalah cobek dan ulekan. Cobek biasanya terbuat dari batu ataupun tanah liat. Adapun ulekan yang terbuat dari batu dan kayu. Penyebutan masyarakat di berbagai daerah berbeda-beda untuk cobek. Alat ini berfungsi untuk menghaluskan bumbu atau membuat sambal. Nah, alat tradisional ini biasanya di zaman modern ini kita masih sering ya melihat cobek dan ulekan. Tetapi terkadang tidak terlalu dapat dilihat banyak. Kenapa? Karena jarang orang yang sudah menggunakan cobek dan ulekan. Di zaman modern sekarang, orang lebih tertarik dan mempersingkat waktu dengan menggunakan yang namanya blender. Nah, fungsi blender sama dengan cobek dan ulekan, di mana fungsinya untuk menghaluskan bumbu ataupun hal-hal yang kita inginkan. Kemudian, alat pengolahan tradisional berikutnya itu adalah wajan. Wajan merupakan salah satu peralatan dapur yang digunakan untuk menggoreng, memasak sayur, menyangrai kacang-kacangan, atau menumis makanan. Pada zaman dahulu, wajan menggunakan bahan dari tanah liat ataupun besi. Sedangkan kalau di zaman sekarang, modern, wajan masih sering kita sebut dengan wajan. Nah, bentuk wajan di zaman tradisional dengan di zaman modern masih sama ya bentuknya, cuman bahan dasar pembuatnya aja yang berbeda. Kalau di zaman dahulu ataupun tradisional, wajan dibuat dari bahan tanah liat ataupun besi yang berat.
Sedangkan di zaman modern sekarang, kita sangat susah ya melihat wajan yang terbuat dari tanah liat. Kalau dari bahan besi yang berat, itu masih ada walaupun tidak terlalu banyak. Tapi di zaman modern sekarang, kita lebih sering melihat wajan yang terbuat dari bahan aluminium. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan peralatan untuk pengolahan makanan tradisional semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang telah beralih menggunakan peralatan yang lebih modern. Mereka beranggapan bahwa peralatan modern lebih praktis, awet, bersih, dan sebagainya. Padahal, apabila ditelusur lebih jauh, banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan peralatan dapur tradisional ini. Nah, kita lanjut membahas ya. Jadi, beberapa manfaat yang dapat diambil dari penggunaan peralatan dapur tradisional itu adalah yang pertama, memiliki cita rasa yang khas. Nah, jadi disebutkan, jadi dengan menggunakan alat tradisional, katanya di sini tidak mengakibatkan yang namanya perbedaan rasa dari makanan yang akan kita masak. Yang kedua, manfaatnya itu adalah lebih aman bagi pengguna dan lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, lebih ekonomis. Kenapa? Karena alat tradisional lebih murah dibandingkan dengan alat modern. Yang keempat, melestarikan tradisi nenek moyang. Setidaknya kita bisa mengenal alat pengolahan makanan zaman dahulu. Itulah tadi pembahasan kita mengenai alat pengolahan makanan. Kita akan lanjut mengenai macam-macam makanan khas daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Daerah pegunungan biasanya menghasilkan masakan dari sayur mayur. Karena iklim pegunungan yang dingin, umumnya masakan serba panas dan pedas untuk menghangatkan badan. Penduduk di daerah pesisir sering kontak dengan orang asing atau daerah lain, sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah. Kita akan coba membahas ya karakteristik makanan khas dari daerah beberapa di Indonesia. Jadi yang akan kita bahas mungkin hanya 5 daerah ya yang ada di Indonesia. Kita mulai dari makanan khas dari Jawa Barat. Nah, makanan dari khas Jawa Barat ini biasanya yang pertama, banyak menggunakan sayur mayur mentah seperti karedok atau sekedar lalap mentah yang disantap beserta sambal. Yang kedua, biasanya sedikit pedas dan asam. Yang ketiga, makanan khas Jawa Barat itu adalah dominan masakan yang terbuat dari ikan. Dan yang keempat, contoh makanan khas Jawa Barat adalah karedok, pepes, dan asinan. Itulah tadi makanan khas dari Jawa Barat. Kemudian makanan khas dari Jawa Tengah itu biasanya yang pertama, bawang putih sering jadi bumbu dominannya. Kemudian yang kedua, banyak ditemukan masakan bersantan. Yang ketiga, rasa manis lebih disukai daripada rasa lainnya. Dan yang keempat itu biasanya, contoh makanan khas daerah dari Jawa Tengah itu adalah gudeg dan lumpia. Itulah tadi makanan khas dari Jawa Tengah. Selanjutnya, makanan khas dari Sulawesi. Yang pertama, menggunakan penggunaan ikan sebagai bahan makanannya dengan rasa asam pedas. Yang kedua, contoh makanan khas Sulawesi adalah bubur jagung, soto Makassar, dan panada. Itulah tadi makanan khas dari Sulawesi. Kemudian kita coba bahas ya makanan khas dari Sumatera, di mana pulau ini adalah pulau kita. Jadi, makanan khas dari Sumatera itu biasanya menggunakan banyak bumbu, terutama makanan khas Sumatera Barat. Yang kedua, makanannya menggunakan banyak cabai ya, sehingga rasanya relatif pedas. Yang ketiga, makanan dari Sumatera Selatan itu cenderung asam rasanya. Waktu pengolahan makanannya relatif lama untuk pembuatannya. Makanan dari Sumatera Barat banyak yang menggunakan santan yang kental. Makanan dari sayur-sayur tidak banyak jumlahnya. Sayur yang sering digunakan antara lain adalah daun singkong, kacang panjang,
buncis, dan nangka muda. Dan yang terakhir, makanan khas Sumatera adalah mie Aceh, rendang, dan pempek. Dan yang terakhir, makanan khas dari Jawa Timur adalah daerah terakhir yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Jadi, makanan khas dari Jawa Timur yang pertama adalah banyak menggunakan terasi ya, dan petis sebagai pemberi rasa pada makanan. Kemudian makanannya agak pedas. Lalu masakan banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dan dibakar. Contoh makanan khas dari Jawa Timur adalah rujak cingur. Itulah tadi pembahasan kita ya, mulai dari bahan, alat, dan juga yang terakhir itu adalah ciri khas ataupun karakteristik dari masakan khas tradisional masing-masing. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat ya belajar pengusaha muda, dan jangan lupa like, kemudian komen, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.